Selamat berjumpa kembali dengan Ngabuburit Pengawasan. Nah, ini temanya masih seputar di Ramadan. Jadi Ngabuburit Pengawasan tapi dikemas dalam podcast. Nah, hari ini Ngabuburit Pengawasan itu kita sengaja untuk meminta kesediaan dari kader partisipatif. Nah, beberapa waktu lalu memang Bawaslu mengadakan daring untuk keterlibatan peran mahasiswa dan sebagainya. Nah, kebetulan juga mahasiswa juga ya. Alhamdulillah. Tapi di UT ya. Cuti ya, mahasiswa tapi cuti enggak apa-apa. Mungkin Juni nanti aktif. Nah, setelah Lebaran. Kita juga perlu mendengar ya bahwa Bawaslu itu kan secara nggak langsung kalau polisi itu dia mendidik satpam ya toh, sebagai portal keamanan yang lain. Nah, Bawaslu juga punya peran memanjangkan jari-jari itu ke kiri dan ke kanan gitu kan. Jadi nggak seperti lingkaran obat nyamuk yang muter di situ aja ya. Bawaslu juga harus mengakar ke yang lain. Nah, akhirnya kader partisipatif itu terbentuk. Nah, pendidikannya itu di daring. Nah, kalau lebih jelasnya nanti langsung aja kita ngobrol dengan siapa? Kalian panggil Mas kah? Panggil Bapak ini? Bang Suman lah. Oh, Bang Suman. Ya, Bang aja. Itu saya paling suka dengan Bang Suman. Sudah Bang Suman memperkenalkan diri dulu dari kawan Bawaslu dan sahabat Bawaslu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak Bawaslu yang sudah mengundang saya untuk menghadiri acara ini, gitu kan. Ya. Apalagi ya? Ya, nama. Oh ya. Iya kan. Juga mohon maaf. Perlu memperkenalkan diri nama. Nama saya sebenarnya itu panjang. Nah, ya enggak apa-apa. Cuman karena sudah teridentifikasi sejak SD, jadi nama saya cuma Sumantra gitu aja kan. Panjangnya nggak perlu ya? Nggak perlu, rahasia. Nanti dicari-cari, ini asli apa palsu nanti kan? Iya. Rahasia. Nah, saya kira aktivitasnya di mana aja ini? Aktivitas yang banyak pasti, sih. Yang pasti untuk pekerjaan gimana? Yang jelas kalau di pekerjaan di Kecamatan Samarinda Kota. Nah, ini Kecamatan Samarinda Kota nih, artinya kalau di Samarinda Ilir itu siapa namanya kemarin ya? Ismail. Hah? Yang dari Unmul itu? Dari Unmul. Aduh, ya sama Depi. Lain. Siapa namanya? Dia yang dulu sering demo juga gitu kalau. Hartoyo. Mas Hartoyo. Senior saya itu. Senior kan? Senior. Bilangnya aja kenal. Kakak itu. Oke. Hampir tiap hari ketemu. Oh gitu. Iya. Nanti podcastnya bisa disampaikan. Oh ya, diundang beliau itu. Kalau nggak sampai nanti di demo loh. Demo tunggal. Wah, demo tunggal. Kita sering ketemu waktu zamannya masih mahasiswa. Ya baik. Perkenalan cukup. Nah, kita juga akan memulai dengan temanya itu sebenarnya ya nanti kita rangkum temanya apa. Tapi yang jelas, nah ini Bang Sum ini, karena Bawaslu ini lagi punya kegiatan berkelanjutan, namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kalau jargonnya itu, kalau saya petik dari PKPU-nya peraturan KPU di mana di KPU itu KPU nomor 1 ya kalau nggak salah tahun 2025 itu jargonnya itu siapa yang ditambah siapa yang dicoret. Jadi gini gitu ya. Nah, maksudnya yang ditambah itu kan berarti kalau pemutakhiran data pemilih itu kan nanti endingnya ini ya itu di daftar pemilih tetap. Betul. Nah, sekarang udah mulai dipilah-pilih. Nah, yang ditambah itu adalah mereka yang berusia 17 tahun dan sudah menikah, yang punya KTP, berarti pemilih pemula. Yang kedua adalah mereka yang pindah masuk, dari orang luar pindah masuk ke Samarinda. Yang selanjutnya adalah mereka yang keluar dari lembaga pemasyarakatan, yang keluar dari penjara, namanya kembali lagi, walaupun di dalam penjara juga punya hak politik, tapi datanya masuk lagi ke masyarakat.
ke Dukcapil. Selanjutnya adalah mereka yang purnawirawan, TNI, Polri, dan mereka yang setelah purnawirawan yang tidak meninggal. Jadi seperti itu yang ditambah. Terus terus dikulik, data itu dikulik Bang, dikulik. Jadi nggak hanya kalau Bawaslu dikira tidak bekerja, ya Bawaslu sama KPU hari ini bekerja. Itu mulai dari 2025. Periodiknya itu begini. Kalau kita kabupaten kota itu 3 bulan sekali bertemu untuk memastikan data keseluruhannya, data keseluruhan yang diuji di lapangan. Apakah sudah valid apa tidak? Dan kedua adalah menerima juga saran dan masukan dari masyarakat. Sampai juga masyarakat. Nah, menerima masukan di situ, saran dan masukan. Nah, 3 bulan itu adalah bukti kita bertemu. Itu kalau untuk kabupaten kota. Kalau untuk provinsi sama RI itu 6 bulan sekali mereka bertemu. Nah, itu ya keterlibatan itulah. Nah, makanya saya juga kepingin kemarin sempat ngobrol sama teman-teman Bawaslu yang di divisi P2H itu, bagaimana kalau kader partisipatif kita undang. Nah, itu. Jadi kader partisipatif kita undang itu ya kita ajak supaya saran dan masukannya ada. Nah, menurut Bang Sumantera ini setelah kemarin mengikuti daring, Zoom ya. Mulai dari pagi sampai malam. Menarik nggak sih sebenarnya? Menarik sekali. Nah, ini yang saya tunggu seperti itu kan. Dan juga saya berharap sih dulu-dulunya seharusnya ya tetap dilibatkan gitu kan. Jangan berhenti di jalan. Ini mau lagi nih. Bagus Pak. Ba'da lebaran ini gas. Tapi ya itu lagi, cuma anggarannya itu netes gitu. Nah, itu Pak. Nah, itu kan urusan. Itu bukan urusan. Ya urusan Bawaslu RI. Nah, itu menurut Bang Sum ini gimana ini? Ya, kita awali dari daring itu. Daring. Tentu kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui daring itu artinya mengefisiensikan, ya kan? Iya, betul. Kalau kita langsung lowering tadi itu ketemu atau tatap muka jelas, ya kan? Ini sangat luar biasa. Terus materinya gimana itu? Materi jelas, pemahaman. Bagus, lugas. Ketika kita tanya dia menjawab, dia tidak melihat orang ini latar belakangnya begini, orang ini latarnya begini, enggak. Saya waktu bertanya mengakui diri saya seorang disabilitas, dia menjawab bagus. Kami itu harus Bawaslu itu kalau bicara total tentang disabilitas itu, makanya ketika ketemu dengan ketua disabilitas itu ya kita kan libatkan itu. Jadi kemarin itu Bang, 60 orang yang mendaftar, bayangin 60, yang dibutuhkan 40. Nah, saya juga keliling ke kampus-kampus, ya kan, ya meminta kesediaan secara sukarela namanya, tapi nggak relawan lah ya, sukarela. Kalau relawan ya di Damkar itu ada relawan. Iya. Ya itu. Nah, menurut Bang Sum ini materinya tadi udah bagus. Kegiatan ini menarik. Sebenarnya nggak merasa terbebani nggak? Enggak, karena gini. Ini Bawaslu ini. Iya, saya berpikir begini. Mereka yang punya kesadaran, membangun pola kesadaran di tingkatan intelektual kampus untuk terlibat itu kan ada yang spontanitas suka, spontanitas tidak suka kan gitu. Kan, nah saya juga pengen dapat tanggapan dari Bang Sumantera ini. Sebenarnya nggak kejebak kah? Ikut enggak ini? Lah. Oh enggak. Justru saya pengen ikut malahan. Kan sesuai dengan ini latar belakang seseorang. Misalnya mohon maaf. Iya. Ini saya sedikit. Dibuka lah dikit apa itu. Ikman lah ya. Buka gitu. Kalau di Pabel yang parah ya nggak usah ikut lah. Di Pabel yang parah? Yang parah, mohon maaf, yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Oh nggak bisa apa-apa. Cuma bisanya duduk makan gitu. Duduk makan. Bukan bermaksud
menjudge dia tidak gitu kan. Oh iya. Tapi kan memang Bawaslu harus menseleksi gitu kan, difabel yang memiliki kemampuan misalnya dari sisi gerak gitu kan, masih mumpuni lah, dia mampu bergerak ke sana kemari ya kan, tanpa harus otaknya kan Bang yang dia nih. itu juga IQ-nya gitu kan. Iya kan, otaknya. Aku sih setuju aja, nggak ada masalah. Soalnya saya amati dengan serius itu ya peserta yang dari disabilitas kemarin berapa? 5 ya kalau nggak salah ya. 5 itu kabupaten kota yang lain itu ya bermitra dengan disabilitas pada saat bikin acara tentang kampanye bukan tentang pemilu untuk disabilitas saja gitu. Nah, kalau yang ini kan keterlibatan dalam gawenya Bawaslu. Jadi apa sih perannya di Bawaslu itu ya baru kali ini kan gitu. Nah, sebenarnya Bang Sum ini kalau melihat Bawaslu itu kayak apa sih, Bang? Nah, katanya Bawaslu tadi kan ini kan kayak LSM gitu ya. Yang saya bilang tadi sebelum kita mulai kan acara ya kayak inilah, kayak LSM lah gitu kan. LSM. Iya kan? Iya. Karena kayak memang lembaga seperti LSM. KPU yang bertanggung jawab untuk kepemiluan di Indonesia ini, ya dia harus transparan. Nah, kalau nggak ada yang ngawasin, betul. nanti ya mohon maaf, nanti KPU ya mungkin seenaknya sendiri gitu kan. Iya, betul. Nah itu satu. Kedua, Bawaslu sendiri jangan ada pikiran kalau ingin melibatkan disabilitas itu juga jangan ragu-ragu. Loh, saya komitmen tetap loh. seleksi. Kalau Kita, itu aku setuju, tetap seleksi, kita ya komitmen kan? dari awal ketika Iya. pada saat ini kita nggak melenceng ya, tetap di pemilu ya. Pada saat tabulasi suara, penghitungan suara itu ada di formnya itu ada disabilitas berapa. Nah, ini yang salah. Kemarin disabilitas pada saat pemilu nasional tuh 1.100 sekian. Lebih, ya. Iya kan? Tetapi dalam pilkada atau pemilihan langsung kepala daerah itu cuma 700 sekian. Artinya apa? Artinya ada penurunan nih, Bang. Nah, saya ngobrol lah dengan ketua PPDI. Pak PPDI curhat Bu Rika itu. Ya Pak, kami ngecek TPS itu yang ada disabilitasnya itu nggak sesuai dengan kemauan kita, maksudnya dalam kemauan kemauan yang positif. Kalau orang warung itu ya menunya itu nggak selera kadarnya gitu. Nah, ya kebetulan saya mendampingi beliau juga gitu. Makanya ketika ini nggak bisa, disabilitas nggak boleh ditinggal. Nah, kita push untuk melakukan kerjasama supaya ketika nanti dalam pemilu teman-teman di KPU melalui ad hoc-nya itu bisa menyediakan menu itu. Nah, misalnya betul. Kalau yang daksa misalnya mejanya harus akses lah ya. Mudah diakses dan sebagainya. Mejanya, biliknya. Ya kan disabilitas ini kan nggak melulu bicara yang daksa aja, ada juga yang punya penyandang yang lain misalnya kan. Nah, nanti kalau kita sudah tahu keseluruhannya di Samarinda aja. Nah, maksudnya gini Bang, di TPS itu kita bisa merekomendasikan ini TPS ini butuh ini loh. Ini TPS ini butuh begitu Bang. Nah, menurut Abang gimana itu? Ya seharusnya ini diawali, mohon maaf ya sebelum kesini ini diawali dari KPU-nya itu sendiri. Nah, gitu KPU-nya nggak ada support waktu itu. Waktu itu yang mana? Waktu pemilu kemarin saya kan orang baru juga nih pemiluan ini kan. Berarti ketinggalan zaman dong namanya. Kita sudah berteriak sejak di tahun 2014-an. Oh iya, tadi Pak Presiden Jokowi itu kan saya sudah mulai gembar-gembor masalah aksesibilitas itu karena ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu isinya itu tentang pemiluan itu ya harus melibatkan komponen disabilitas. Oh iya, saya terlibatan gitu kan. Saya potong, saya sempat dengar Bang Sum tadi sering terlibat di Bawaslu provinsi. Itu bersuara nggak itu? Pada waktu itu bersuara, kita ada seminar waktu itu, tatap muka langsung di kantornya mereka kan, udah kita sampaikan. Dan dia akan berjanji akan menyampaikan ke pihak KPU. Ternyata KPU-nya lagi begitu. Gitu. Ini KPU ini harus berapa kali? Apa perlu kami demo nih? Masa urusan meja aja? Tolong jangan tinggi, harus rendah. Ya rendah lah, apa sih susahnya? Kalau nggak mejanya taruh di bawah lantai gitu kan bagi yang mohon maaf orang-orang mini seperti saya kan
nggak bisa untuk di atas. Betul. Ya katanya sih ada petugas nanti yang bantu. Kita pengen mandiri di situ. Iya, betul. Iya kan? Kita kan diajarkan untuk mandiri. Betul. Kalau yang nggak mudah gitu, diakses iya. lah, iya kan? Nah sekarang tugasnya Bawaslu mempertajam Nah, kegiatan ini KPU dia. itu. Minimal tadi yang sampaikan Bapak tadi. Iya. Bersurat kah, Iya. gitu kan. Kerjasama. Kalau misalkan mohon maaf ya tadi Kerjasama nanti dengan kita share PPDI ke kan, KPU. apa pengennya nanti dasar surat kami ke Bawaslu dilampirkan untuk ke KPU. Ini tolong. Karena bukan tahun kemarin waktu pemilu kemarin itu presiden itu masih ditemukan ada di RT saya itu. RT-nya Tidak memberikan ruang yang pasti untuk disabilitas kan? salah satunya itu, Iya. tapi kebanyakan tidak akses situ. Yang Aksesnya tangga itu ya. naik gitu kan. Kalaupun tangga ya minimal ada pagarnya untuk pegangan kayak gitu kan. Makanya Nah itu. pemilu nasional 1.100 sekian. Pemilu kepala daerah cuma 700. Karena Pak mohon maaf kalau KPU atau mungkin Bawaslu ini cerita mau kosong dulu ya. Ya. Kalau kami gugat bagaimana? Udah apa itu? Itu harus Artinya ada keduanya action. ini nggak kerja kalau gitu. Iya, action Maaf itu. ini ya kan. Nah, iya sih. Gitu kan. Iya. Actionnya ya harus. Ya mudahan dengan acara ini apa namanya podcast ini kan bisa ditonton KPU ya kan. Semoga Nah, KPU sudah saya kasih tahu. semoga bahwa Pak Ketua KPU nonton kami gitu kan. pada saat pleno pemutakhiran data pemilih itu diundang sekarang. Pihak disabilitas itu diundang. Karena kita ada kontribusi dari support dari PPDI disabilitas untuk memberikan data ke KPU untuk diverifikasi mereka teman-teman disabilitas diundang. Saya bilang nggak bisa ini barang masuk ini. Karena pada saat pemutakhiran Data. bukan pemutakhiran data, pada saat tabulasi suara, penghitungan suara ngomong ini disabilitas gitu loh. Iya kan. Nah, makanya saya tergerak untuk itu. Makanya ketika nanti entah saya masih ada di Bawaslu apa tidak, ada legasi untuk itu gitu. Nah menurut sampean gimana itu? Ya itu harus wajib itu. Dan Bapak juga jangan menyerah, Bawaslu juga jangan menyerah gitu kan. Kami aja nggak menyerah. Yang kekurangan ini gitu kan. Bapak kan dikasih kelebihan sehat gitu kan. Sehat ya. Kan nggak ada susahnya, komunikasi oke, ke lapangan terjun oke. Tapi yang sehat-sehat itu kalau nggak ada duit pusing juga katanya. Itulah setiap kita ketemu dengan KPU pasti selalu mengatakan anggaran itu jangan jadikan alasan bos. Iya kan? Ya. Itu Anggaran ada upaya. Ada upaya kemana mencarinya. Karena Gitu. pemilu ini nggak ketemu ini aja nih. Kami ini orangnya simpel bos. Ada uangnya? No. Diundang gini aja senang kami sudah. Apalagi seorang dipabel gini kan, wih senang sekali. Wah, artinya menghargai, itu yang kita lihat. Loh saya Ya kan? Saya tempat diskusi juga. Ini kader partisipatif harus ada yang masuk ini. Kalau enggak nanti repot urusannya ini. Kan gitu. Itu satu. Yang kedua. Nah, ini upaya-upaya kita memang sudah maksimal ya untuk menggerakkan kemitraan kita sama ya gandeng bareng sama teman-teman disabilitas gitu kan. Makanya waktu kegiatan kepemiluan kemarin ada acara menggandeng disabilitas itu ya saya sempat berpikir, wah ini kan nggak ada waktu itu silih berganti ini acara kan, jadi nggak sempat kita melakukan silaturahmi. Nah kebetulan kemarin bisa ketemu, sambung rasanya ketemu, link adminnya jalan, ya akhirnya begitu. Nah makanya Bang Sum ini kan kita undang ini. Nah menurut Bang Sum, apalagi yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Nih kita butuh saran lagi nih. Ya yang jelas, Iya kan? ya kalau nada intro saya agak tinggi, agak rendah itu aktivis memang. Oh gitu iya. kan. Tapi sebenarnya walaupun tampang preman, hati Hello Kitty. Gitu. Oh iya. Iya. Tampang preman, hati Hello Hello Kitty. Kitty bos. Melambe dong. Hah? Enggak ini. Yang jok jelas, aja. masukan terbaik lah buat Bawaslu. Heeh. Tetap podcast ini jangan dihentikan, ya kan? Oh iya. Terus, pasti, terus. semua komponen yang keterlibatan di kegiatan daring itu tolong juga diundang. Ini enggak, ini nanti saya potong. Nanti P2P itu, kader partisipatif itu ketemu di sini.
Ya itu terserah bagaimana tekniknya lah ya kan. Ketemu di sini. Nah, Tapi saya menginginkan kalau lihat di grup ini kan, saya itu kan kepinginnya mereka ini adalah serdadu kita kan. Cuman kan ya namanya orang keterlibatannya ada yang terpaksa, ada yang enggak. Nanti saya mau ngasih ruang banyak untuk disabilitas ini nanti. Alhamdulillah. Biar kita juga katanya Bang Sum yang lengkap dan yang waras saja, masa nggak bisa kayak kita aja udah nggak lelah begini gitu Bang. Maksudnya begitu. Jadi teruskan aja nanti kayak apa nanti. Jadi apa yang harus kita lakukan kembali untuk berbenah ini ya kan? Undang dong ketua KPU-nya. Oh, undang ketua KPU. Undang ketua KPU, ya kan? Di podcast ini nanti biar saya share juga di medsos saya gitu kan. Nanti saya infokan karena di KPU juga ada podcast yang mewah lah gitu kan. Undang juga mereka ke sini, bawasnya langsung ya kan. Nanti saya komen gitu kan. Betul. Terus selanjutnya ya jangan pernah berhentilah gitu ya kan. Kalau kita ingin membangun suatu negeri ini. Ya, khususnya Samarinda dulu lah ya kan, bahwa keterlibatan disabilitas dalam pemilu itu tidak hanya sebatas dibutuhkan saja, seolah-olah kayak dibutuhkan aja tapi tidak dikasih kenyamanan dalam akses itu. Ya, itu juga menjadi perhatian kita karena tanpa keterlibatan, karena disabilitas itu kalau kemarin kita ngobrol dengan Bu Rika ya bahasa yang kita tangkap ya pada saat pemilu aja kami diteriakin gitu kan. Ya, seolah sebagai pelengkap. Ini gimana itu Bang? Betul. Itu memang sering kami alami ya, memang disabilitas itu seperti itu pandangan mereka kan. Di saat ada kegiatan baru gitu kan. Tapi di saat yang misalkan KPU ingin membangun gimana sih pemilu kedepannya ini yang lebih baik gitu kan, kami tidak diundang gitu kan. Yang lebih spesifik kami tidak diundang. Nanti kalau sudah yang yang dadakan gitu kan, pelengkap penderita, pelengkap lah bahasanya gitu, pelengkap penderita kami diundang gitu kan. Gitu aja sih. Saya rasa tindak lanjut dari dulu kuncinya ini ada di KPU. Ya, dan kami support itu. KPU seharusnya juga mengundang yang di bawah, seperti kelurahan. Ya kan, nanti kelurahan meneruskan ke RT-nya kan gitu. Mereka ini harus diberi pengarahan bahwa kita harus mintanya akses. Jangan sampai kami turun jalan. Kalau kami turun jalan itu artinya sedikit kegagalan. Sudah ada buntu komunikasi. Sedikit kegagalan bagi mereka. Betul. Bawaslu mungkin saya anggap gagal juga. Ya. Podcast terus, tapi kalau nggak ada perubahan nanti di tahun 2029 nanti pemilihan legislatif, eksekutif. Iya kan? Ya. Bisa boleh. Saya just itu nanti. Bawaslu sudah melakukan Gaya saya begini ya. Melakukan mitra kerja dengan PPDI. Nah, nanti hasil dari nanti kita membangun hubungan baik berupa kerjasama nanti kita akan share ke KPU. Nah, semoga aja KPU juga welcome karena tapi sudah mulai kok Bang. Jadi PDPB kemarin diundang Bu Rikanya, dikasih ruang tersendiri, maksudnya bersama-sama dengan komponen lain dari Lapas lah, dari TNI Polri lah sama, karena nyumbang itu data 300 orang belum bisa terverifikasi di Samarinda. Nah kami juga turun lapangan ngecek disabilitas itu yang 300 orang datanya atau nicknya belum terverifikasi. Karena yaitu ini nanti juga minta kepada Bang Sum untuk memberitahukan kepada teman-teman disabilitas bahwa tujuan verifikasi itu ya melakukan pemutakhiran data itu di lapangan itu menguji kebenarannya bahwa memang manusianya ada. Memang kalau misalnya manusianya A atas nama A berada di lokasi kelurahan ini di RT ini ada ya udah kita bilang ada gitu ya, Saya punya data khusus tunarungu. Khusus tunarungu saya punya data jumlahnya ribuan. Untuk saya simpan. Gitu. Waktu-waktu kalau diperlukan kan enak. Perbandingan karena mohon maaf mungkin ada data yang mungkin kurang lengkap mungkin kan. Enggak lengkap loh. Mungkin dugaan kan. Kalau untuk membandingkan lagi saya juga punya data khusus tunarungu ada. Penyandang tunarungu ya. Iya dari titik lokasinya. Kita punya sendiri. Saya kerja independen. Ya itu juga dilakukan. Kerja sendiri saya.
Sudah ada nebeng-nebeng kemana-mana. Cuma saya diem-diem. Baru di podcast ini saya cerita. Saya kan rahasia ini ya kan. Betul. Gitu. Itu untuk yang tunarungu ya kan. Untuk penyandang tunarungu Tunarungu ya. Tunawicara ya. Iya. Ya pasti tunarungu ke tunawicara dia. Padahal kalau di PKPU-nya KPU, peraturan KPU itu ya mereka harus melakukan koordinasi semua pihak memang. Ya kan. Makanya ketika pas Bu Rika ada di KPU ya sempat dia menyampaikan apa yang menjadi undang-undangnya ya kan. Nah, inilah Bawaslu, posisi Bawaslu di mana ya itu menjembatani semuanya gitu kan. Ya gitu. Betul nggak kita lakukan itu, Bang? Betul sekali. Bisa nggak podcast nanti dihadirkan gitu? Ketua KPU dan Bawaslu-nya gitu langsung jadi satu gitu. Apa ya? Kira-kira gitu. Berani nggak Bawaslu gitu? Enggak, saya nanti akan kasih sampaikan karena caranya bekerja gini, Bang, di lembaga seperti Bawaslu KPU itu. Ada aturan, saya ada batasannya gitu ya. Saya bisa menyampaikan enak dengan saran dan masukannya itu ya selevel dengan divisinya. Kayak sini dengan Mas Akbar gitu misalnya. Nyambung rasanya gitu, Mas. Makanya ketika ini kita penuhi nanti PPD kita undang dalam pleno itu. Wah, luar biasa nih saya bilang. Baru kali ini saya tanya di kabupaten kota itu enggak seperti itu. Baru Samarinda ini aja yang bisa link admetnya jalan gitu. Betul. Kan. Sambung rasanya jalan kan. Tidak ego hanya melepas tanggung jawab kerja begini. Nah, kalau kita memang memikirkan ke depannya nanti apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, peninggalan kita itu apa yang nanti suatu saat akan menjadi memorial yang baik gitu. Nah menurut Bang Sum hal-hal seperti itu udah kita lakukan, Bang. Karena ya itu tadi kesadaran kita pulih itu waktu pleno suara itu bahwa disabilitas itu ada ya, itulah kita kampanyekan kemana-mana ya. Itu informasinya KPU sudah kampanye juga di kalau pakai bahasa kampanye ya kampanye di KPU provinsi juga gitu, Bang. Jadi tidak hanya ini kita. Ya terima kasih lah ya kan. Terima kasih banyak lah kepada Bawaslu. Saya juga terima kasih ya, kan? Jenengan mau hadir di sini itu sudah luar biasa. Bawaslu kan penyambung lidahnya seperti kami nih. Iya. Dan juga yang lain-lain ya kan. Iya. Mana lagi kami harus berteriak ya kan? Iya, pada saat pemilu kalau disabilitas ini tidak dilibatkan aneh aja kan? Aneh sekali. Aneh nggak jama gitu. Karena undang-undang itu lahir yang sudah di amandemen itu nomor 8 tahun 2016. Sudah lama itu. Ini sudah 2006. Itu kewenangan penuhnya di teman-teman itu disabilitas undang-undang itu bicara, bukan kita manusia ini ya kan. Undang-undang bicara. Undang-undang bicara gitu kan. Oke. Ini kembali ke durasi ini. Nah, jadi gini Bang Sum. Ini saya minta closing atau remindernya ya bahwa keberadaan teman-teman di kader pengawasan partisipatif itu tidak hanya berhenti di sini saja. Nah, nanti kesinambungannya juga kita akan pikirkan seperti apa. Nah, ini saya minta statementnya Bang Sum. Baik, terima kasih kepada Bawaslu. Mungkin nggak usah terlalu basa-basi lah ya, singkat aja gitu kan. Yang basinya ada apa? Intinya kawan-kawan semua termasuk saya yang sudah tergabung di dalam kader atau relawannya Bawaslu, tolong deh gitu ya, jangan setengah-setengah. Kalau memang istilahnya kawan-kawan semua itu nggak bisa dari awal. Kalau sudah terjun basah sekalian. Ini gitu ya kan? Iya betul. Nggak usah mikir materi ini tuh, nggak usah lah. Anggap aja ini ilmu buat kita semua. Iya. Gitu. Itu aja. Itu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bang Sumantara karena sudah mau hadir di sini. Kawan dan sahabat Bawaslu, saran dan masukan saya tunggu untuk lebih membuat podcast ini bernilai tentunya. Dan sekali lagi tadi statement dari Bang Sum juga sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bang Sum, sukses untuk teman-teman disabilitas dan kader partisipatif.